Selamat beraktivitas dan semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Semoga dapat terhibur. Terima kasih. Sebelumnya kami mengingatkan untuk mendengarkan episode sebelumnya agar dapat lebih memahami alur ceritanya. Di mata 4 orang yang bersembunyi di cekungan, Wang Lin sudah seperti iblis, membunuh seseorang demi Nesen Soul-nya dan kemudian melahapnya secara langsung. Tentu saja itu sepenuhnya bertentangan dengan keyakinan normal mereka. Harus dikatakan bahwa semua orang ini adalah kultivator iblis. Mereka juga telah melihat banyak orang dibunuh demi Nesen Soul mereka. Namun mereka belum pernah melihat seorang pun yang memakannya secara langsung. Mereka merasa bahwa Wang Lin adalah kultivator iblis sejati di sini. Keempat orang yang akan menyergap Wang Lin langsung terguncang. Mereka segera meninggalkan cekungan dan melarikan diri ke arah yang berbeda. Tetapi karena keempatnya sudah memutuskan untuk mengganggu Wang Lin, sehingga alam ji miliknya segera mengejar mereka berempat dan membunuh mereka. Wang Lin menggunakan banyak energi Nesen Soul-nya agar alam ji-nya bisa membunuh 5 orang berturut-turut. Dia dengan cepat meraih Nesen Soul dari 4 kultivator dan melahapnya. Akhirnya, Wang Lin mampu mengisi kembali semua energi Nesen Soul-nya yang terpakai dan bahkan sedikit meningkatkan level kultivasinya. Setelah melakukannya, Wang Lin mengumpulkan semua tas milik mereka dan membukanya satu persatu. Pertama, Wang Lin memeriksa untuk memastikan bahwa peta giok masih utuh dan setelah memastikannya, dia langsung menghela nafas lega. Meskipun ada beberapa harta ajaib di tas yang tersisa, namun hanya satu hal yang menarik perhatian Wang Lin. Saat dia melihat sarung pedang ini, energi spiritualnya bergetar seiring dengan emosinya. Setelah beberapa saat, dia menjadi tenang sambil menatap sarung pedang di tangannya. Sarung pedang yang tampak normal, namun memancarkan aura kuno. Wang Lin menarik nafasnya dalam-dalam dan memperhatikannya dengan ekspresi aneh di wajahnya. Sarung pedang ini terlihat persis seperti sarung pedangnya dulu, tetapi dia tahu kalau ini bukan sarung pedang yang sama. Sarung pedang dari masa lalu telah disempurnakan oleh inti dinginnya. Jadi jika dia memegangnya sekali lagi, maka dia akan mengetahuinya. Hal lain yang membuatnya yakin bahwa itu tidak sama adalah karena Wang Lin telah menggunakan sarung pedang itu berkali-kali, sehingga dia tahu ada ukiran aneh di tengah sarungnya. Meskipun sarung ini juga memiliki ukiran yang aneh, namun sarungnya tidak sama. Setelah merenung sejenak, Wang Lin menampar tas penyimpanannya dan mengeluarkan pedang terbangnya dan perlahan memasukkannya ke dalam sarungnya. Ketika pedang itu mulai memasukinya, dia merasakan tekanan kuat yang mencegah pedangnya masuk lebih dalam. Wang Lin segera menggunakan kekuatan spiritualnya dan mendorong pedangnya. Ekspresi Wang Lin berubah saat dia merasakan niat membunuh yang luar biasa datang dari sarungnya. Tanpa ragu-ragu, dia menjatuhkan pedang dan sarungnya. Pedang itu langsung didorong keluar dan hancur berkeping-keping. Pada saat yang sama, langit tiba-tiba menjadi gelap dan jurang dalam yang membentang ratusan meter muncul di bawah Wang Lin. Saat ini, kepala Wang Lin terasa mati rasa. Dia melihat sarungnya dan menarik nafas dalam-dalam. Kemudian dia dengan hati-hati menyimpan sarung pedang itu ke dalam tas penyimpanannya dan tidak berani menyentuhnya lagi. Dengan tingkat kultivasinya saat ini, dia dapat dengan mudah melihat bahwa sejumlah besar niat membunuh tersegel di dalam sarung pedang. Ketika dia memaksakan pedangnya masuk, maka itu akan sedikit melepaskan niat membunuhnya. Bagian kecil itu saja sudah mengandung kekuatan yang sangat besar, sehingga Wang Lin bahkan tidak bisa membayangkan kekuatan apa yang dimiliki sarung pedang ini. Alhasil, dia semakin yakin bahwa sarung pedang ini tidak sama dengan yang dulu. Setelah merenung sejenak, Wang Lin menjadi penasaran dengan sarung pedangnya. Dia merasa ada lebih dari 2 sarung pedang yang seperti ini. Sementara itu di dalam gunung berapi negara Haofen,
Ada banyak ruangan dan di dalam setiap ruangan ada seorang kultivator. Orang-orang ini adalah orang-orang yang selamat dari kehancuran negara Hoven. Saat itu, Hoven diserang oleh Xuanwu bersama beberapa negara lainnya. 4 sekte besar diusir dan pada saat itulah Limuan terpaksa meninggalkan rumahnya. Di bawah gunung berapi ada sebuah bangunan yang lengkap. Ini adalah kuil Dewa Perang. Mereka membutuhkan beberapa kultivator Nescent Soul untuk memindahkannya ketika mereka diserang. Kuil itu berisi sisa-sisa mayat leluhur kuil Dewa Perang yang tak terhitung jumlahnya dan juga rahasia teknik mereka. Pada saat ini, di antara banyak ruang kristal, ada satu yang bersinar. Segera, tangan yang layu terangkat dan tubuhnya keluar dari ruangan. Setelah keluar, dia menekan tanah dengan tangan kanannya. Tiba-tiba, energi hijau berkumpul dari seluruh kuil dan memasuki tubuhnya. Perlahan, tubuhnya mulai menumbuhkan kembali otot dan kulitnya. Tak lama kemudian, seorang pemuda yang memancarkan suasana menakutkan muncul. Orang ini terlihat sangat tampan, tetapi juga memiliki sedikit sifat jahat. Matanya menampakkan cahaya kuno saat dia perlahan sadar. Dia mulai merenung sejenak dan bergumam. 3000 tahun penyembuhan dan aku akhirnya mendapatkan kultivasiku pulih hingga 30%. Dia segera membentuk kepalan dengan tangan kanannya. Dia mengerutkan kening dan berkata pada dirinya sendiri. Hampir sama dengan transformasi jiwa, meski tidak cukup. Dengan bantuan piringan bintang, itu sudah cukup untuk melarikan diri dari planet ini. Pemulihanku akan berjalan jauh lebih cepat jika aku kembali ke planet asalku. Dia menarik nafasnya dalam-dalam dan menyentuh pinggangnya, tetapi ekspresinya tiba-tiba berubah aneh karena dia tidak menemukan apapun. Dia melihat ke pinggangnya dan tertegun sejenak sebelum wajahnya menjadi gelap. Tanpa berkata apa-apa, dia melambaikan tangannya dan layar kristal muncul di hadapannya. Gambar di layar terus bergerak hingga berhenti sejenak. Adegan ini dengan jelas menunjukkan Wang Lin memasuki ruangan ini dan mengambil tas penyimpanannya. Pemuda itu menatap Wang Lin di gambar. Dia menutup matanya dan menyebarkan kekuatan jiwanya. Saat kekuatan jiwanya menyebar, dia bisa merasakan fluktuasi energi spiritual dari tas penyimpanannya. Dia segera membuka matanya dan tubuhnya menghilang dari ruangan. Dia muncul kembali di langit di atas lautan iblis dan berteriak, "Teknik pencarian jiwa hantu!" Tiba-tiba, cahaya hijau yang tak terhitung jumlahnya keluar dari tubuhnya. Masing-masing cahaya hijau berubah menjadi bentuk yang sama dengan pemuda itu dan menyebar. Adapun Wang Lin, saat ini dia berdiri di atas binatang nyamuk. Dia memegang sepotong batu giok yang berisi peta di tangannya. Wang Lin tampak sangat cemas. Dia berharap bisa meningkatkan kecepatannya sebanyak mungkin agar bisa segera kembali ke negara jauh. Tetapi kenyataannya di luar ekspektasinya. Setelah mendapatkan petanya, dia menemukan bahwa jaraknya sekarang sangat jauh dari negara Zhao. Jika dia hanya mengandalkan penerbangan, dia mungkin membutuhkan beberapa tahun untuk mencapai negara asalnya. Ini jelas bukan yang diinginkan Wang Lin, sehingga dia harus menggunakan susunan transfer kuno. Hal baiknya adalah peta itu berisi informasi terperinci tentang susunan transfer kuno. Jadi setelah menghabiskan beberapa waktu, Wang Lin memetakan rute untuk kembali ke Zhao. Pada rute ini, dia harus melewati 3 susunan transfer kuno. 1 di lautan iblis dan 2 di benua tempat negara Zhao berada. Arah yang dituju Wang Lin sekarang adalah arah susunan transfer kuno. Peta tersebut mengatakan bahwa integritas susunan transfer tidak tinggi, tetapi masih dapat digunakan. Namun Wang Lin tidak yakin berapa umur informasi di peta ini, atau apakah susunan transfer kuno masih ada atau bahkan masih bisa digunakan.
Mengingat pertanyaan-pertanyaan ini, Wang Lin mendesak binatang nyamuk di bawahnya untuk bergerak lebih cepat. Susunan transfer kuno ini berada di tepi lautan dalam, jadi dia menemukan banyak binatang buas di jalan. Dia telah bertemu dengan beberapa binatang buas berkualitas tinggi dan bahkan binatang buas yang terpencil. Untunglah kekuatan jiwanya begitu kuat sehingga dia bisa mendeteksi keberadaan mereka. Sebulan setelah perjalanan tanpa henti, Wang Lin akhirnya tiba di susunan transfer kuno. Di bawahnya terdapat dataran yang ditutupi oleh banyak tumbuhan bawah air. Setelah dikuasai oleh hujan hitam, tanaman berevolusi menjadi binatang buas dan kekuatan serangan mereka juga meningkat pesat. Mereka merentangkan daun merahnya dan melambai-lambaikannya ke depan dan ke belakang. Dari atas semuanya tampak sangat indah, tetapi saat Wang Lin menyebarkan kekuatan jiwanya dan menemukan lautan tulang di bawah tanaman itu, Wang Lin mulai berpikir sejenak. Ketika dia menyebarkan kekuatan jiwanya lagi, dia menemukan susunan transfer. Dia melompat dari punggung binatang nyamuk itu dan tiba di susunan transfer kuno dalam sekejap. Wang Lin mengerutkan keningnya karena terlalu banyak daun merah yang tumbuh di sini. Tidak hanya berada di sekitar susunan transfer, namun ada juga beberapa tanaman yang telah menjalar ke dalamnya. Ini berarti susunan transfer pasti mengalami kerusakan. Dia segera mengayunkan tangannya dan pedang hitam terbang seperti kilat menuju tanaman di tanah. Setiap kali dia memotong salah satunya, maka tanaman tersebut akan mengeluarkan cairan berwarna merah seperti darah. Sepotong aura berbahaya datang dari tanah seiring dengan semakin banyaknya tanaman yang tumbuh dari cairan tersebut. Kali ini tanamannya lebih besar dan warnanya lebih cerah. Wang Lin mengayunkan tangannya dan pedang terbang itu kembali. Namun pedang terbang itu sekarang sudah sangat redup. Kemudian kedua tangan Wang Lin segera membentuk segel. Tiba-tiba hembusan angin muncul di sekitar pedangnya. Itu mengeluarkan cairan yang menempel di sana. Setelah semua cairannya menghilang, pedang itu kembali ke keadaan normal. Setelah melihatnya, Wang Lin segera menyingkirkan pedang terbangnya. Saat menatap lautan tanaman yang tak berujung, dia menampar tasnya lagi dan mengeluarkan bendera pembatasan. Dia segera mengibarkan bendera kemudian berubah menjadi besar dan mulai menutupi tanah. 99 simbol membentuk 99 naga dan dengan gila-gilaan mengitari susunan transfer kuno. Setiap kali naga mengitarinya, tanaman merah yang tak terhitung jumlahnya akan mati dan mengeluarkan cairan merah dalam jumlah tak terbatas. Tangan Wang Lin dengan cepat membentuk beberapa segel dan dia berteriak, "Buka!" Tiba-tiba lautan cairan merah terbelah di tengahnya, seolah-olah ada tangan raksasa yang mendorongnya hingga terpisah. Cairan merah mulai bergerak ke samping, menampilkan susunan transfer kuno. Wang Lin tidak ragu-ragu saat dia mendarat dan mencatat susunan transfer kuno ke sepotong batu giok. Dia terbang kembali ke udara dan memutar tangannya untuk menarik bendera pembatasan. Setelah bendera pembatasan kembali ke Wang Lin, cairan merah menutupi susunan transfer sekali lagi. Satu demi satu, tanaman yang lebih besar mulai menutupi area tersebut. Wang Lin melayang di udara dan melihat batu giok itu dengan ekspresi serius. Setelah sekian lama, dia mengungkapkan ekspresi senang dan pergi tanpa berkata apa-apa. Saat ini, Wang Lin mulai mempelajari metode pembuatan susunan transfer yang dia dapatkan dari toko rahasia. Meskipun metode pembatasan susunan transfer kuno rumit, namun Wang Lin telah memiliki pengetahuan yang baik tentang formasi dan susunan transfer kuno. Ditambah fakta bahwa dia hanya ingin memperbaiki dan bukan membangunnya, sehingga dia bisa mendapatkan beberapa wawasan tentang hal itu. Dengan mengandalkan pengetahuannya saja, dia tidak tahu apakah dia bisa melakukannya.
Tetapi jika dia harus menemukan seseorang di lautan iblis yang muncul dalam susunan transfer kuno, maka itu akan sangat sulit, kecuali Raja Iblis 6 Keinginan hidup kembali. Wang Lin mencari selama 7 hari sesuai dengan deskripsi di peta sebelum akhirnya menemukan susunan transfer kuno lainnya. Tempat itu dipenuhi binatang buas, tetapi binatang nyamuk itu dengan cepat mengusir mereka semua. Yang paling mengejutkan Wang Lin adalah susunan transfer ini benar-benar utuh. Setelah mempelajarinya sebentar, matanya tertuju pada bagian dari susunan transfer. Bagian ini jelas berbeda dengan bagian lainnya, sehingga Wang Lin menjadi tercengang. Dia menyadari bahwa bagian ini ditambahkan oleh seseorang yang telah memperbaiki susunan transfer kuno ini. Wang Lin mulai merenung sejenak. Dia tidak tahu mengapa seseorang ingin memperbaiki susunan transfer ini. Sesaat kemudian, Wang Lin menghapus beberapa bagian dari susunan transfer sebelum meninggalkan punggung binatang nyamuk itu. Wang Lin telah memeriksa 3 susunan transfer, tetapi ini membuatnya merasa seperti ada batu berat yang membebani hatinya. Dari 3 susunan transfer yang dia kunjungi, 2 di antaranya masih utuh dan keduanya menunjukkan tanda-tanda sedang diperbaiki oleh seseorang. Jika hanya 1 susunan transfer kuno yang diperbaiki, itu tidak akan menjadi masalah besar. Tetapi dia menemukan ada beberapa susunan transfer kuno yang diperbaiki. Artinya, ada sesuatu yang akan terjadi. Wang Lin memiliki firasat samar bahwa sesuatu yang besar akan terjadi di lautan iblis. Setelah mengambil bagian-bagian yang dia butuhkan dari susunan transfer kuno yang lengkap, dia akan menghancurkannya sepenuhnya. Sehingga hanya dengan melakukan itu, maka tekanannya akan berkurang. Ketika Wang Lin akhirnya mengumpulkan cukup bahan dari susunan transfer kuno, tubuhnya tiba-tiba menghilang dari tempatnya. Tepat setelah dia menghilang, sebuah pedang menusuk ke tanah tempat Wang Lin berdiri sebelumnya. Ekspresi Wang Lin muram saat dia muncul di udara. Dia menatap pria berpakaian hitam di kejauhan. Dia selalu menyebarkan kekuatan jiwanya, tetapi tidak menemukan orang itu sampai dia berada dalam jarak 100 kaki darinya. Harus dikatakan bahwa kekuatan jiwa Wang Lin sama kuatnya dengan perasaan seorang kultivator formasi jiwa. Jika itu adalah seorang kultivator Nesensol biasa, maka mereka tidak akan menyadari apapun sampai pedang itu menembus tubuh mereka. Jika kultivator ini berada dalam tahap formasi jiwa, maka itu tidak akan menjadi masalah besar. Tetapi setelah Wang Lin memeriksanya, ternyata orang ini hanya berada di tahap pertengahan Nesensol. Wang Lin merasa orang ini pasti memiliki teknik khusus untuk menyembunyikan kehadirannya dari kekuatan jiwanya. Saat ini, mata Wang Lin menunjukkan niat membunuh yang kuat. Jika dia membiarkan orang seperti ini hidup, maka dia harus hidup dengan perasaan seperti diburu seseorang. Wang Lin memutuskan bahwa dia harus membunuh orang ini bagaimanapun caranya. Dia segera mengaktifkan alam jinya tanpa memperdulikan jumlah energi nesensolnya yang harus dikonsumsinya. Pria berpakaian hitam itu berusia paruh baya, agak kurus, dan memiliki wajah yang tampak sangat kejam. Setelah Wang Lin lolos dari serangan diam-diamnya, dia mengeluarkan stempel batu dari tasnya. Dia mengeluarkan suara gemuruh dan stempel batu itu mulai berputar. Setelah mencapai seukuran gunung kecil, itu jatuh menuju Wang Lin. Namun saat dia mengirimkan stempel batu, wajahnya menjadi pucat saat melihat kilat merah di mata Wang Lin dan segera berbalik untuk melarikan diri. Segera harta ajaibnya menyusut kembali menjadi seukuran telapak tangan dan jatuh ke tanah. Melihat ini, Wang Lin mengerutkan keningnya. Kemudian alam ji miliknya melesat dan segera menyusul pria tersebut. Pria itu mengungkapkan ekspresi ngeri. Dia mengatupkan giginya dan saat alam ji mengenainya, tubuhnya langsung meledak.
Tiba-tiba, kekuatan ledakan dirinya mengirimkan gelombang kejut ke segala arah. Di tengah ledakan, ada sebuah celah yang muncul, dan Nessensolnya yang tampak sangat lemah menghilang ke dalamnya. Dengan cepat, alam Ji Wang Lin mengikutinya ke dalam celah. Setelah beberapa saat, alam Ji muncul dan kembali ke Wang Lin. Meskipun alam Ji miliknya membunuh orang tersebut, namun dari raut wajahnya, sepertinya dia mengetahui tentang alam Ji. Orang tersebut bahkan mengetahui kekuatan yang dimiliki alam Ji, sehingga dia rela meledakkan tubuhnya untuk mencoba melarikan diri melalui celah kehampaan. Wang Lin merenung sejenak sebelum segera berbalik dan pergi. Sejak orang tersebut meledak, semua tas miliknya juga hilang dan tidak meninggalkan jejak. Setelah beberapa hari, Wang Lin kembali ke susunan transfer kuno yang ditutupi oleh tanaman merah dan mulai memperbaikinya. Selama masa perbaikan, bendera pembatasan terus aktif. Ini adalah satu-satunya cara untuk mencegah tanaman merah mengambil alih kembali. Setelah 3 hari restorasi yang cermat, Wang Lin selesai memperbaiki susunannya. Dalam 3 hari ini, Wang Lin menghabiskan hampir seluruh energinya untuk memperbaiki susunan transfer. Setelah selesai, dia duduk bersila untuk memulihkan energi spiritualnya yang hilang. Setelah dia pulih sepenuhnya, dia menempatkan batu roh kualitas terbaik ke dalam soket susunan transfer kuno. Setelah menunggu lama dan tidak ada reaksi, Wang Lin mulai terkejut. Dia mengganti batu roh kualitas terbaik dengan yang lain. Namun bahkan setelah mengganti batu roh, itu tetap tidak bereaksi. Hati Wang Lin langsung tenggelam. Setelah merenung sebentar, dia meletakkan tangannya di atas tuasnya. Dia mengatupkan giginya dan mengirimkan kekuatan spiritual dari tubuhnya ke dalam susunan transfer. Saat energi spiritualnya memasuki susunan transfer secara bertahap, itu mulai berfungsi. Namun agak terlalu mustahil untuk mencoba membuka susunan transfer kuno hanya dengan kekuatan spiritual dari seorang kultivator Nessensol. Tak lama kemudian, Wang Lin mulai merasakan energi spiritual di tubuhnya hampir habis. Dia segera mengeluarkan botol giok dan membuang isinya ke dalam mulutnya untuk menjaga energi spiritualnya tetap stabil. Setelah sekian lama, Wang Lin menarik energi spiritualnya dan mulai berkultivasi. Setelah memulihkan seluruh energi spiritualnya, dia berjalan ke sudut timur laut dari susunan transfer. Sebelumnya, ketika Wang Lin mengirimkan energi spiritualnya ke dalam susunan transfer, dia tidak mencoba mengaktifkannya, tetapi memeriksa apakah ada yang salah dengannya. Ketika kekuatan spiritualnya mencapai sudut timur laut, dia merasakan sejumlah besar kekuatan spiritual menghilang di sana, dan akhirnya dia mengerti apa masalahnya. Dia mengambil bagian dari susunan transfer itu, lalu melompat ke udara dan mengambil bendera pembatas. Susunan transfer kuno di dekatnya telah dibongkar menjadi beberapa bagian olehnya. Jadi dia harus mencari lagi susunan transfer kuno. Wang Lin dengan cepat menyerbu ke arah susunan transfer kuno yang berjarak sekitar 8 hari. Pada hari keempat, dia melewati susunan transfer yang telah dia bongkar sebelumnya. Dia tidak terlalu memperhatikannya, tetapi saat dia hendak pergi, susunan transfer itu tiba-tiba menyala. Wang Lin berhenti dan matanya berbinar saat melihatnya. Namun karena kerusakan parah yang terjadi pada susunan transfer, cahayanya perlahan memudar. Saat ini, Wang Lin tidak menarik pandangannya sampai cahayanya benar-benar memudar. Jelas bahwa alasan susunan transfer menyala adalah karena di suatu tempat yang jauh, seseorang mengaktifkan susunan transfer untuk berteleportasi ke sini. Namun karena kerusakan parah yang ditimbulkan oleh susunan transfer kuno, sehingga itu tidak dapat diaktifkan. Perasaan bahaya di hati Wang Lin menjadi semakin kuat. Dia menarik nafas dalam-dalam dan menyingkirkannya dari pikirannya. Meskipun Wang Lin tahu apa yang akan terjadi, itu tidak penting saat ini
karena dia tidak memiliki kemampuan untuk menghentikannya. Satu-satunya hal yang ada dalam pikirannya saat ini adalah menemukan susunan transfer kuno untuk dibongkar dan memperbaiki bagian yang perlu dia gunakan. Dia segera menggunakan kecepatan tertingginya dan terbang menuju susunan transfer kuno lainnya. Pada hari ke-8, dia tiba di susunan transfer kuno yang ada di peta. Sekali melihat, kulit kepala Wang Lin terasa kesemutan. Susunan transfer kuno ini juga dalam kondisi sempurna, tetapi saat dia hendak membongkarnya, tiba-tiba itu menyala. Pilar cahaya melonjak ke langit, dan beberapa sosok orang muncul di susunan transfer. Niat membunuh yang kuat muncul dari mereka ketika mereka dengan cepat menjadi lebih nyata. Pada saat susunan transfer menyala, Wang Lin mengambil materi di sudut timur laut. Kekuatan spiritual melonjak di dalam tubuhnya untuk secara paksa melepaskan bagian itu. Saat dia mengeluarkan material itu, terdengar raungan marah datang dari salah satu sosok itu. Berhenti! Wang Lin tidak hanya tidak berhenti, tetapi dia bekerja lebih cepat dan mengeluarkan bagian dari susunan itu. Kemudian dia mengangkat kepalanya dan dengan dingin menatap sosok-sosok itu yang perlahan menghilang bersama cahaya. Jika dia benar-benar berhenti, maka saat sosok itu tiba, mereka akan langsung membunuhnya. Karena kelompok itu berani menyerang lautan iblis, pasti ada kultivator formasi jiwa di antara mereka. Pada saat ini, hampir semua susunan kuno di lautan iblis menyala secara bersamaan. Saat orang-orang ini tiba di lautan iblis, mereka segera melepaskan niat membunuh yang mengerikan. Saat ini, lautan iblis menjadi gempar total. Ketegangan yang menumpuk di udara akhirnya meledak. Ternyata 4 negara kultivasi bekerja sama untuk menyerang lautan iblis dan mengirim puluhan ribu kultivator melalui susunan transfer kuno. Pada akhirnya, pertempuran besar telah dimulai di lautan iblis. Saat ini, 999 kota di lautan iblis dengan cepat menjadi medan pertempuran berdarah. Wang Lin sudah menebak apa yang terjadi saat dia melihat susunan transfer kuno telah diperbaiki sepenuhnya dan ada pria berpakaian hitam yang menjaganya. Setelah dia melihat sosok-sosok di susunan transfer kuno, dia bahkan menjadi lebih yakin. Wang Lin merasa bahwa dia harus segera meninggalkan lautan iblis. Beberapa hari kemudian, Wang Lin kembali ke susunan transfer kuno dan mengganti bagian di sudut timur laut. Dia memperhatikan keadaan lautan iblis dengan baik dan segera menempatkan batu roh berkualitas tinggi ke dalam soketnya. Terlihat ada cincin cahaya muncul saat susunan transfer kuno dibuka. Wang Lin segera mengirimkan segel yang menyebabkan semua batasan pada bendera pembatasan meledak keluar dan dengan cepat membersihkan area tersebut. Saat ini, susunan transfer kuno sepenuhnya terbuka dan sosok Wang Lin mulai menghilang perlahan. Tepat saat dia hendak menghilang, dia melambaikan tangannya dan bendera pembatas kembali kepadanya. Setelah dia menghilang, cairan merah segera menutupi susunan transfer dan tanaman setinggi puluhan kaki mulai tumbuh. Diiringi dengan suara retakan, susunan transfernya mulai pecah dan lebih banyak tanaman yang tumbuh di celahnya. Pada titik ini, bahkan dengan peta, sulit untuk mengatakan bahwa tempat ini berisi susunan transfer kuno. Dan cerita pun berakhir. Sampai ketemu di part selanjutnya.